Neni apa Yona ya? Wih, emang Yona mau sama lu? Ya, dia belum sempat ngomong gitu sih. Kalau Neni? Nah, kalau Neni belum sempat juga. Terus kenapa lu pusing-pusing mikir mereka? Karena gue yakin, Din, mereka juga lagi pusing mikirin gimana caranya nolak gue. Del, kayaknya lu nih yang harus minum cat. Terus gimana lu mau ngasih tau dia? Alah, gitu aja lu bingung, Mon. Ya tinggal gue datengin rumahnya, gue kenalan. Beres kan? Beres. Gimana lu mau datang ke rumahnya? Emang lu tahu alamat rumahnya? Enggak. Penyok, gimana lu bisa ke sana? Alamat rumahnya aja lu nggak tahu. Ya tanyalah, gitu aja bingung. Ya, gimana nggak bingung? Lu mau nanya sama siapa? Ya sama dia, Mon. Emang mau nanya sama lu? Susah ngomong sama orang bego. Orang gue juga sih. Nanya sama orang on. Nah, yang ini namanya Cindy, yang ini Randy. Cindy, Randy, ayo kenalan dulu sama Kak Yona. Halo, kamu cantik banget. Kamu kelas berapa, sayang? Kelas eksekutif. Cindy, jawab yang benar dong. Kak Yona ini yang akan merawat kalian selama Neni belum pulang. Nah, yang ini ganteng banget. Kamu kelas berapa? Kelas Bantam. Randy, jawab yang benar. Kelas Bantam itu buat petinju. Udah, Pak. Nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Anak saya memang nakal-nakal. Jadi harus sabar kalau merawat mereka. Nggak apa-apa kok, Pak. Namanya juga masih anak-anak. Jadi wajar. Kalau bapak-bapak yang nakal, itu kurang ajar. Loh, itu kok pada ketawa? Randy jorok, Pi. Jorok gimana? Sebelum salaman sama Kak Yona, Randy kan korek-korek upil, Pi. jadi tangannya Kak Yona pasti kena upilnya Randy. Kalau lu ngelawan preman yang udah jadi rampok, polos tanpa ilmu, gue jamin sekali gebrak, kepala lu rengat, Mon. Gampang, Den. Gue minum aja jamu sari rapet. Jadi sekali gebrak, kepala gue nggak rengat. Tapi kalau premannya pakai golok, Ya gue minum jamu sari rapetnya pakai golok. kalau goloknya potong leher lu, bush, glundung. Yang glundung-glundung, tadi apaan tuh, Din? Onde-onde, ya kepala lu lah. Wah, ngeri juga ya, Den. Kalau kepala gue copot, terus glundung-glundung, nanti gue susah cuci mukanya. Kalau kepala lu nggak copot, Ya tetap susah juga, Den. Kan orang-orang suka bilang gue nggak punya muka. jadi gimana menurut lu? Ya gue cari dulu muka gue, baru gue cuci muka. Terus cari ilmunya kapan? Ya ntar kalau gue udah ketemu muka gue. Ingat, tugas kamu bukan nyuci, bukan setrika, bukan masak, tapi mengurusin anak-anak. Baik, Pak. Terus, Maaf Pak kalau terganggu. Saya boleh cuti nggak? mau ngapain kamu ngambil cuti? Saya mau cari ilmu Pak, buat ngelawan rampok itu. Gak usah cuti, kamu cari aja ilmu yang second. Emangnya HP? Tadi pembicaraan kita sampai mana ya? Sampai ilmu second. Oh iya, ilmu second. Del, bisa break sebentar nggak lo? Gak bisa, Mon. Gue lagi kejar tayang nih. Lebay lo, kayak artis aja. Gue mau minta pendapat lo, Del. Ya udah, lo boleh minta pendapat gue, tapi jangan pendapatan gue ya. Pendapat sama pendapatan emang beda. Nah, itu lo tahu. Lo mau minta pendapat gue tentang apa sih? Gini, Del. Menurut lo gimana? Kalau gue berguru ilmu kesaktian,
biar gue bisa ngelawan perampok itu, Del. Lo Mon. Masa cuma gara-gara celengan lo dibawa perampok sampai mau berguru segala? Gue nggak setuju. Nggak setujunya di mana? Ya di sini masa di situ. Bukan begitu, Del. Gue berguru biar kebal. Kalau lo mau kebal, Mon, gak usah berguru segala. Lo jadi pejabat aja, pasti kebal. Kebal senjata. Kebal hukum. Kalau gitu, besok gue mau ngomong sama Pak Kosan. Gue mau minta cuti. Mau ngapain lo cuti? Mau jadi pejabat. Kalau gitu, gue juga mau ngomong sama Pak Kosan. Gue berhenti. Kok berhenti? Gue mau pindah ke luar negeri. Ngapain lu keluar negeri? Habis lo jadi pejabat di negeri ini. Mendingan gue ke negeri itu. Del, kayaknya gue hina banget ya. Bukan kayaknya, Mon. Lo emang hina. Acak. Yona, kamu tahu nggak alamatnya orang sakti? Orang sakti itu kayak apa ya, Mas? Orang sakti itu punya ilmu kebal senjata, tahan pukulan, sama tahan makian. Mas Temon ini ada-ada aja. Di zaman yang canggih ini, mana ada sih orang sakti beneran, Mas? Ya, nggak usah yang sakti beneran. Imitasi juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa berguru sama dia. Tapi Mas, saya nggak punya kenalan orang sakti. Saya kan babysitter, bukannya baby ngepet. Ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak kalau gue dibikinin susu juga? Oh, boleh. Tapi jangan susu yang ini ya. Susu yang ini buat anak-anak. Kalau susu buat yang dewasa, mana? Oh, ada. Tenang aja. Bukan maksud nggak sopan nih, tapi boleh nggak lihat dikit? Dikit aja. Boleh. Tapi jangan sampai Pak Kosan tahu ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Nih, udah lihat belum? Udah, kirain susu yang lain. Oh, mau susu yang lain? Ada. Ada. Nah, itu yang gue maksud. Pura-pura nggak tahu. Mau lihat? Ya, dikit aja. Mau? Mau. Tunggu sebentar ya. Tapi pelan-pelan. Ya, biar terasa. Tuh, udah lihat belum? Kalau itu banyak juga ogah. Capek-capek. Pelit. Ding, dari tadi gue gelisah aja nih. Gimana caranya ya ngilangin gelisah? Ah, ya ketawa dong. Kok tawa? Din, lo pernah minum cek sama kaleng-kalengnya belum? Belum. Emang kenapa? Ya lo minum aja, biar lo jadi orang yang enak diajak ngomong. Ah, gitu aja sewot. Gue kan cuma ngasih solusi, Del. Solusi lo so tau lo. Gue itu geli bukan geli mau ketawa gitu, bukan. Tapi gue lagi bimbang. Bimbang kenapa? Ini apa Yona ya? Wih, emang Yona mau sama lu? Ya dia belum sempat ngomong gitu sih. Kalau Neni? Nah kalau Neni belum sempet juga. Terus kenapa lu pusing-pusing mikir mereka? Karena gue yakin, Din, mereka juga lagi pusing mikirin gimana caranya nolak gue. Del, kayaknya lu nih yang harus minum cat. Yona, Ya? jadi paman kamu itu dulunya seorang jawara. Iya mas, preman manapun kalau ketemu paman saya selalu hormat. Karena saktinya. Soal sakti saya nggak tahu persis mas. Yang saya tahu cerita tentang paman saya mencari kesaktiannya secara unik. Nah, itu dia tuh. Uniknya gimana? Kabarnya paman saya mencari kesaktiannya dengan cara mencuri tali pocong preman. Yona, setahu gue nih, orang itu kalau mau sakti biasanya mencuri tali pocong perawan.
Ah, itu sih kesaktian biasa, Mas. Yang ini nih lebih dahsyat, tali pocong preman. Kayaknya masuk akal juga sih. Semasa hidupnya aja jadi preman punya keberanian macem-macem. Apalagi matinya. Pasti tali pocongnya bisa dijadikan jimat yang dahsyat tuh. Bener, Mas. Tapi untuk